Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan. Dia yang telah memberi kesempatan bagi kita di tahun ini untuk berada di tengah-tengah perhimpunan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah ini ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, dia naik dan dipermuliakan setelah dia mati, hari ketiga bangkit, dan selanjutnya 40 hari lamanya dia ada di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita berdoa. Kita mohon kemurahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, saudaraku, untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberkati oleh Tuhan dari firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab, yang memang hari ini yang seharusnya adalah ibadah pendalaman Alkitab. Jadi saya rangkai saja ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dirangkai dengan ibadah pendalaman Alkitab, disertai dengan perjamuan suci. Rut pasal yang kedua, dan kita kembali membaca ayat 20, Rut 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Puji Tuhan, terus. diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, Ya. yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Kemudian perkataan yang kedua, terus. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Naomi berkata kepada Rut menantunya itu, orang itu kaum kerabat kita. Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Haleluya. Berkaitan dengan hal itu, kita segera melihat Imamat 25. Kita segera membaca Imamat 25 ayat 24 terlebih dahulu. Ya. Puji Tuhan. Dengar lemah lembut dan rendah hati, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Baik, Imamat 25 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Penebusan tanah. Ya. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Puji Tuhan. Di seluruh tanah atau milik orang Israel. Di seluruh tanah milik orang Israel, haruslah mereka memberi hak penebusan tanah. Memberi hak penebusan tanah. Singkatnya, diberi hak menebus tanah yang pernah dijual. Inilah suatu ketetapan atau suatu peraturan yang berlaku di Israel. Lanjut ayat 25. Apabila saudaramu jatuh miskin, Ya. sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, Ya. maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijualnya saudaranya itu. Puji Tuhan. Jadi apabila seseorang jatuh miskin dan menjual sebagian miliknya, maka seorang kaumnya yang terdekat seorang kaumnya yang terdekat atau saudara yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Amin. Amin. Inilah peraturan yang berlaku di Israel. Sebenarnya karena dosa manusia jatuh miskin, kehilangan harta, kehilangan kekayaan rohani. Bahkan karena dosa itu, manusia itu juga terjual kepada maut. Karena dosa itu pun manusia terjual kepada maut. Amin. Amin. Sejenak kita perhatikan Roma 2.
Dan itu juga dituliskan di dalam suratan yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma. Puji Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan Roma pasal yang ke-5. Puji Tuhan. Haleluya. Namun kita akan membaca Roma 6 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Roma 6 ayat 20 sampai 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua macam perhambaan. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, Waktu kamu hamba dosa. Puji Tuhan. Terus kamu bebas dari kebenaran. bebas dari kebenaran. Terus Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? ya, jatuh dalam dosa, jatuh kemiskinan, hilang harta. Buah apakah yang kamu petik daripadanya? Terus Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. justru malu. Terus Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. mati. Puji Tuhan. Jika seseorang menjadi hamba dosa, maka sudah barang tentu ia bebas dari kebenaran. Ia kehilangan kebenaran sebagai salah satu harta rohani yang berharga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pertanyaannya, jikalau seseorang menjadi hamba dosa, buah apa yang dapat dipetik daripadanya? Jawabnya, tidak ada selain dua hal. Satu, merasakan malu, rasa malu. Dua, dan kematian. Amin, saudaraku. Amin. Jadi pertanyaannya, jikalau seseorang menjadi hamba dosa, buah apa yang dapat dipetik daripadanya? Jawabnya, tidak ada selain strip pertama rasa malu dan kematian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi sudah sangat jelas, karena dosa manusia jatuh miskin, kehilangan harta rohani, termasuk kebenaran, serta kehilangan kekayaan rohani yang lain. Puji Tuhan, bahkan karena dosa manusia itu terjual kepada maut. Persis seperti keadaan Naomi dengan Ruth. Puji Tuhan. Sebelum Naomi dan suaminya Elimelek dan dua anaknya Malon dan Kilon meninggalkan Bethlehem, mereka menjual segala sesuatu miliknya, serta mereka pergi ke Moab. Puji Tuhan, sebagai pendatang untuk mencari apa yang sesuai dengan kehendak masing-masing. Tetapi justru Naomi kehilangan harta yang berharga, kehilangan segala-galanya. Puji Tuhan, singkatnya terjual kepada maut. Termasuk Ruth menantunya itu terjual kepada maut. Amin, saudaraku. Amin. Namun kita melihat tadi ada suatu peraturan di Israel. Semua yang dijual, bagi semua harta, sebuah tanah milik bangsa Israel harus diberi hak untuk menebus. Puji Tuhan. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia Ya. datang bukan untuk dilayani, Puji Tuhan. Terus melainkan untuk melayani ya, dan untuk memberikan nyawanya ya. menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pendeknya, Yesus datang untuk menebus manusia yang terjual kepada maut oleh darahnya. Hal ini, saudaraku, dijelaskan juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 serta ayat-ayat firman yang lain sebagai referensinya. Puji Tuhan.
Efesus pasal 4. Singkatnya kita akan melihat kesimpulannya, kita akan melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 9. Efesus pasal 4 ayat yang ke-9. Silakan. Puji Tuhan, kehilangan harta, jatuh dalam dosa, kehilangan harta rohani, kehilangan kebenaran, kehilangan kekayaan rohani yang lain, sampai akhirnya terjual kepada maut, kematian. Tapi seorang kerabat, dia datang untuk menebus. Yesus adalah kerabat kita, saudara yang terdekat. Dia datang untuk menebus kehidupan kita yang sudah terjual kepada maut. Efesus pasal yang keempat ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukankah ia telah naik? Ya. Berarti bahwa ia juga telah turun ke Puji bagian bumi Tuhan. yang paling bawah. Iya. Ia telah naik atau dipermuliakan. Berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Berarti ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang yang terjual kepada maut. Amin, saudaraku. Amin. Ia telah naik atau dipermuliakan, berarti itu merupakan tanda bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Berarti ia telah mati di kayu salib untuk menebus orang yang terjual kepada maut. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian sebaliknya ayat yang ke-10. Ia yang telah turun, Ya, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit ya. untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan. Sebaliknya ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Berdasarkan ayat ini, kita menarik suatu kesimpulan bahwa Naomi yakin dengan pekerjaan penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan gambaran dari Boas rohani yang sah sebagai kerabat atau saudara yang terdekat. Amin. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi saudara dalam kesukaran. Selain itu, Naomi juga memiliki pandangan nubuatan, berarti memandang jauh ke depan, yaitu kemuliaan kekal. Amin. Amin. Sebab Yesus telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur. Amin. Amin. Yesus telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Puji Tuhan. Sekarang tentang naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Tentang naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Dalam kurung dipermuliakan. Arti yang pertama bagi kita sekarang. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Arti yang pertama, jauh lebih tinggi naik dari semua, lebih tinggi dari semua langit, dipermuliakan. Arti yang pertama bagi kita 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Baca. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22, baca. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, Banyak menyembah. Terus? melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah Ya. oleh kebangkitan Yesus Kristus, Setelah bangkit, ayat 22. yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Puji Tuhan. Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sama dengan dipermuliakan. Amin. Amin. Singkatnya, dipermuliakan sesudah segala. Strip pertama malaikat yang berdosa, itu menunjuk setan. Strip yang kedua kuasa,
strip yang ketiga, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Singkatnya, Yesus dipermuliakan sesudah segala malaikat, segala kuasa, dan segala kekuatan ditaklukkan kepadanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. 1 Korintus 15 ayat 24. 1 Korintus 15 ayat 24. 1 Korintus 15 ayat 24. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian tiba kesudahannya, Ya. yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, Iya. sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, Iya. kekuasaan, dan kekuatan. Puji Tuhan. Yesus anak Allah menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinakan segala, strip pertama pemerintahan, strip yang kedua segala kekuasaan, strip yang ketiga segala kekuatan. Berarti 1 Korintus 15 ayat 24 sama dengan 1 Petrus 3 ayat 22. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Lanjut ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, Iya. sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Puji Tuhan. Terus Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah Iya. maut. puji Tuhan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, namun setelah Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, dan musuh yang terakhir yang dia binasakan ialah maut, ia harus memegang pemerintahan sebagai raja untuk selama-lamanya, sama dengan dipermuliakan. Namun setelah Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, Ya, terus yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. puji Tuhan. Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, sama dengan dipermuliakan. Amin. Amin. Singkatnya, Yesus telah mati, bangkit, dan dipermuliakan jauh lebih tinggi dari segala, strip pertama, dari segala pemerintahan, dari segala penguasa, dari segala kerajaan, dan yang terakhir, dari segala tiap-tiap nama yang dapat disebut. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Boleh baca ayat 21? Jauh lebih tinggi Ya. dari segala pemerintah dan penguasa Ya. dan kekuasaan Ya. dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Terus, Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. puji Tuhan. Jadi singkatnya, Yesus telah mati, bangkit, dan dipermuliakan jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi dari strip pertama segala pemerintahan, strip yang kedua segala penguasa, strip yang ketiga segala kerajaan, strip yang keempat dari segala tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ayat 22. Jadi bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, Ya, dan dia telah diberikannya kepada jemaat puji Tuhan. sebagai kepala dari segala yang Segala, ada. singkatnya segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Mazmur 110 ayat 1. Puji Tuhan. (110 ayat 1). Mazmur 110 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya.
penobatan Raja Imam, Ya, Raja Imamat Rajani. Perhatikan terus. Mazmur Daud. Ya, Demikianlah firman Tuhan kepada ya, Tuanku. inilah firman Tuhan yang benar. Terus. Duduklah di sebelah kananku, Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi sampai tumpuan kubuat kakimu. musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Puji Tuhan. Artinya dipermuliakan sama dengan musuh. Ya, telah diinjak-injak, dikalahkan. Itu puji Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya, ketika dipermuliakan sama dengan musuh telah diinjak-injak atau dikalahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah arti yang pertama, naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua, arti yang kedua tentang naik jauh lebih tinggi dari semua langit, dipermuliakan atau dipermuliakan. Arti yang kedua, Ibrani 4. Jadi arti yang pertama, dipermuliakan berarti musuh telah dikalahkan. Musuh telah diinjak-injak, dikalahkan. Itu arti yang pertama. Amin, saudaraku. Amin. Tidak mungkin ada dalam kemuliaan tapi musuh masih berkuasa, itu tidak mungkin. Jadi arti yang pertama, dipermuliakan, musuh telah dikalahkan. Amin. Amin. Sekarang arti yang kedua, Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Arti yang kedua tentang naik jauh lebih tinggi dari semua langit atau dipermuliakan. Ibrani 4 ayat 14, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus sebagai imam besar. Puji Tuhan. Terus. Karena kita sekarang mempunyai imam besar Ya, agung mengapa timbul ada perkataan imam besar? Terus. yang telah melintasi semua langit. Melintasi semua langit. Amin. Amin. Karena dia sudah melintasi semua langit. Dengan lain kata, naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Terus. Yaitu Yesus anak Allah. Ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iya, puji Tuhan. Kita mempunyai imam besar agung, yakni Yesus anak Allah yang telah melintasi semua langit. Jadi penekanannya, setelah Yesus melintasi semua langit adalah kita mempunyai imam besar agung. Penekanannya setelah Yesus melintasi semua langit adalah kita mempunyai imam besar agung. Amin, saudaraku. Amin. Jadi ada perkataan imam besar agung karena ia telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Jadi penekanan setelah Yesus melintasi semua langit adalah kita mempunyai imam besar agung. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, ini arti yang kedua. Nah, tentu kita bersyukur kalau Yesus Kristus tampil sebagai imam besar bagi kita semua. Karena nanti kita akan memperoleh keuntungan-keuntungan yang luar biasa yang tidak bisa dipahami oleh akal dan pikiran manusia. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Berpegang teguh pada pengharapan. Iya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat Pengharapan itu adalah sauh yang kuat terus dan aman bagi jiwa kita, aman bagi jiwa kita. yang telah dilabuhkan sampai ke belakang Ya, tabir. sampai dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu menunjuk ruangan maha suci sama dengan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Sekarang ayat 20. Di mana Yesus telah masuk Ya. sebagai perintis bagi kita. Telah masuk dalam kemuliaan sebagai imam besar. Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita terus. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek Iya. menjadi imam besar sampai Puji selama-lamanya. Tuhan. Menurut peraturan Melkisedek, ia adalah imam besar agung sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Amin. Ia telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ia telah masuk sebagai perintis bagi kita. Saudaraku, berbicara tentang perintis berarti dialah yang membuka jalan bagi kita supaya kelak kita boleh berada di dalam kemuliaan yang kekal. Maka pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan, pengharapan kita tidak menjadi
sia. Mengapa? Karena dia adalah imam besar agung menurut peraturan Melkisedek yang sudah membuka jalan, perintis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya seringkali kita mendengarkan pernyataan-pernyataan dari orang-orang Kristen. Apa mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Persamaan dari pertanyaan ini adalah, apa mungkin kita bisa sempurna sama mulia seperti dia? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab ia telah melintasi langit, atau jauh lebih tinggi dari semua langit. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 7 berkaitan dengan itu, Ibrani 7 ayat 24 sampai 26. Ibrani 7 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Puji Tuhan, menurut peraturan Melkisedek. Mengapa demikian? Tentu ada alasannya. 24 sampai 26. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, Ya. imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Sebagai imam besar, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain terus. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Ya. semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Terus Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. sebagai imam besar, terus Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, puji Tuhan, terus yaitu yang saleh, ya, tanpa salah, ya, tanpa noda, ya. yang terpisah dari orang-orang berdosa, Lihat penekanannya lagi, penekanannya, terus dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. iya, lihat, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Penekanannya adalah kepada Yesus adalah imam besar agung. Amin, saudaraku. Amin. Sebagai imam besar, dia lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Sebagai bukti, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat 24. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat 24. Berarti bertanggung jawab. Sebagai imam besar, ia bertanggung jawab. Puji Tuhan, soal tanggung jawab ini perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang-orang yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Intinya seorang imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus bertanggung jawab. Bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Kenapa bertanggung jawab kepada Tuhan bukan kepada manusia? Karena manusia bisa kita bodohi. Kita bisa mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang dan bertele-tele. Tetapi Tuhan melihat hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka kita pun senantiasa mempersiapkan diri di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Itu orang yang bertanggung jawab. Saudara, saya juga mau belajar untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, pemimpin rumah Tuhan. Haleluya. Saya tetap setia memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, sekalipun itu karena uang. Itu sebabnya saya bertahan di dalam hal memberitakan Injil dalam setiap pertemuan ibadah, baik ibadah pendalam Alkitab, disertai perjamuan suci, ibadah raya minggu, disertai kesaksian, ibadah doa penyembahan, ditambah lagi dengan ibadah kaum muda remaja. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga kalaupun ada seorang hamba Tuhan yang hadir di tengah-tengah perhimpunan ibadah-ibadah kita, saudaraku, kita bersyukur. Tanggung jawab tidak boleh dialihkan kepada siapapun. Tetapi berkat-berkat yang kita terima, yang diterima oleh hamba Tuhan, itu boleh dibagi-bagi. Tanggung jawab tidak boleh dibagi-bagi. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi penekanannya dia
naik lebih tinggi dari semua langit, penekanannya adalah Yesus Imam Besar Agung. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebagai Imam Besar Agung, saudaraku, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat 24, sama dengan bertanggung jawab. B, sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang datang kepada Allah. Sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang datang kepada Allah. Ayat 25. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, berbeda dengan imam besar yang lain yang pernah melayani di tempat yang kudus, maha kudus. Tidak ada jaminan yang dia berikan. Tetapi sebagai imam besar, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang datang kepada Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur dia telah naik lebih tinggi, melintasi langit yang lebih tinggi. Puji Tuhan. C, kehidupannya sebagai imam besar. Strip pertama yang saleh, strip yang kedua tanpa salah, strip yang ketiga tanpa noda, strip yang keempat terpisah dari orang-orang yang berdosa. Terpisah dari orang-orang yang berdosa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, Telah melintasi jauh lebih tinggi dari semua langit. Amin, saudaraku. Amin. Penekanannya Yesus adalah imam besar Agung. agung. Baca. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ya, penekanannya adalah imam besar Besar. agung. Baca ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, Iya, terus. yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, Iya, pandanglah kepada rasul dan imam besar Nah, yang kita akui. yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul, pandanglah kepada imam besar yang kita akui. Siapakah? Terus? Yaitu Yesus, Yesus, terus? yang setia kepada Dia Iya. yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ayat 3, terus? Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Iya, Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Terus? Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Iya. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Allah, terus? Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah Iya. sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Terus? Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, Iya. dan rumahnya ialah kita. Kita, terus? Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji Tuhan. Sebagai imam besar, ia setia sebagai kepala rumah Tuhan, atau setia mengepalai sidang jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Bayangkan, saudaraku, andai kata serigala dan burung yang menjadi kepala atas tubuh, atas rumah Tuhan, maka kehidupan dari anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus tentu akan mengalami penderitaan yang hebat. Akan mengalami suatu penderitaan yang hebat. Puji Tuhan. Tetapi puji Tuhan, dia setia sebagai kepala rumah Tuhan, setia mengepalai rumah Tuhan. Serigala menunjuk roh-roh jahat, sedangkan pekerjaan dari serigala adalah mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Puji Tuhan. Kalau domba-domba liar tidak tergembala, saudaraku, akan kehidupan yang semacam ini tidak akan mengalami damai sejahtera. Banyak kesusahan yang terjadi. Amin, saudaraku. Kemudian burung menunjuk roh najis. Pekerjaan dari roh najis ialah menghambat pembangunan tubuh Kristus. Seperti kedudukan dari Babel besar pada Wahyu 17 dan 18, menghambat
pesta nikah anak domba Allah dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya, terus Dan dia telah diberikannya kepada jemaat Ya. sebagai kepala dari segala yang ada. terus Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Bahkan dari segala yang ada ini. Sedangkan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur dia telah melintasi langit jauh lebih tinggi dari semua langit. Penekanannya adalah Yesus adalah imam besar agung. Dia setia mengepalai rumah Tuhan. Itulah kehidupan kita masing-masing. Bagaimana jadinya? Tidak bisa dibayangkan. Apa jadinya kalau rumah Tuhan yang jadi kepala adalah burung, serigala dan burung? Otomatis kehidupan anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus akan mengalami penderitaan yang hebat. Puji Tuhan. Ibrani 8. Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya. Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Imam besar perjanjian baru. Ya. Inti segala yang kita bicarakan itu, Inti segala yang kita bicarakan itu ialah terus kita mempunyai imam besar yang Nah. demikian, puji Tuhan. Terus yang duduk di sebelah kanan Ya. tahta yang maha besar di Ya. sorga, ya, terus dan yang melayani ibadah di tempat kudus, puji Tuhan. Terus yaitu di dalam kemah sejati ya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh puji manusia. Tuhan. Kita mempunyai imam besar agung yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Puji Tuhan. Berarti dipermuliakan. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang ia melayani ibadah di tempat kudus, yaitu kemah yang sejati. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Kemudian sebagai imam besar agung, ia melayani ibadah di tempat kudus, yaitu kemah yang sejati. Ia melayani di tempat kudus, yaitu kemah yang sejati. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan berasumsi lain tentang kerajaan surga. Berasumsi lain tentang kerajaan surga. Sebab mereka berpikir di surga tidak ada lagi ibadah selain menyembah. Menyembah itu memang benar puncak dari ibadah. Tetapi di surga juga ada ibadah. Amin. Ada pelayanan. Amin, saudaraku. Amin. Dan yang menjadi imam besar di tempat yang maha kudus atau kemah yang sejati adalah Yesus Kristus Anak Allah. Dialah imam besar agung. Puji Tuhan. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Tapi apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Biarlah kiranya kita terikat dengan ibadah pelayanan selama kita ada di bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba itu kita buktikan sebelum kita nanti kembali membaca
Ibrani 8 ini. Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal 22. Wahyu 22 ayat 3 dan ayat sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Ya, tidak ada lagi laknat. 1, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. 2, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 3, terus. Dan mereka akan melihat wajahnya. 4, melihat wajahnya, terus. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5, terus. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. 6, terus. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu Iya. dan cahaya matahari. Terus. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 7. Puji Tuhan. Suasana di dalam kerajaan surga. Suasana di dalam kerajaan surga. 1, tidak ada lagi laknat. 2, tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya. 3, hamba-hambanya beribadah kepadanya. 4, mereka akan melihat wajahnya. 5, namanya akan tertulis di dahi mereka. 6, malam tidak ada lagi. 7, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, sama dengan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi inilah 7 perkara. Ketujuh perkara ini seluruhnya ada di dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi ada 2 perkara yang terlihat di sana. Ada 2 perkara yang penting di dalam kerajaan surga. 1, beribadah. Itulah perkara yang ketiga. Beribadah. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Itu adalah perkara yang ketiga. Kemudian yang kedua, ada 2 perkara penting. 1, beribadah. 2, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, sama dengan melayani Tuhan. Inilah keadaan di dalam kerajaan surga. Dalam keadaan 7 perkara dan 2 hal penting dari 7 perkara itu di dalam kerajaan surga. 1, beribadah. 2, melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan, terkhusus kepada mereka yang berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu, supaya betul-betul kita menghargai panggilan kudus. Puji Tuhan, berpadanan dengan panggilan itu. Jangan kita bermain-main di dalam hal beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan selama kita ada di bumi ini. Sebab di surga juga ada ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Dan Yesus tampil sebagai imam besar agung di ruangan maha suci, kemah yang sejati. Puji Tuhan. Kemudian terkait dengan kemah yang sejati, berarti ada ibadah yang sejati. Terkait dengan kemah yang sejati, berarti ada ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan, 1 yang hidup, 2 yang kudus, 3 yang berkenan kepada Allah. Itu merupakan ibadah yang sejati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ibrani, kita kembali membaca Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai Ibrani 8 ayat yang ke-3. Boleh baca ayat yang ke-1 mulai. Demikian firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian,
yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, Terus? dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Iya, melayani di tempat kudus. Puji Tuhan. Terus? Yaitu di dalam kemah sejati. Iya, jadi semata-mata bukan hanya menyembah. Jadi banyak pemikiran orang Kristen bahwa sesudah masuk berada dalam kerajaan surga tidak ada lagi kegiatan, tidak ada lagi ibadah selain menyembah. Itu pemikiran yang keliru. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi di kemah yang sejati masih ada kegiatan-kegiatan rohani, ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah memberikan 3 macam ibadah pokok supaya kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Amin. Berarti tekun dalam 3 macam ibadah pokok, tekun dalam ibadah pendalam Alkitab serta perjamuan suci, tekun dalam ibadah raya minggu serta kesaksian, tekun dalam ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus? Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Iya, terus. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Iya. Jadi segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yaitu setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Karena itulah Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, termasuk ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saudaraku, menjadi korban persembahan yang berbau harum. Amin. Persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Maka dalam ibadah di kemah yang sejati, ibadah berarti di kemah sejati ada ibadah, ada pelayanan. Karena di sini kita melihat sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi di surga, kemah yang sejati, tetap ada ibadah, tetap ada pelayanan. Yang menjadi imam besar agung itulah pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi jangan kita keliru. Jangan kita keliru. Mengapa ada ibadah, ada pelayanan di bumi? Karena di surga juga ada ibadah, ada pelayanan. Buktinya apa? Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sebab dialah imam besar agung yang akan melayani di kemah yang sejati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Iya, terus? Tetapi Kristus telah datang Ya. sebagai imam besar Puji Tuhan. Terus? untuk hal-hal yang baik Ya. yang akan datang. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Puji Tuhan. Terus?
Ia telah melintasi Nah. kemah yang lebih besar Melintasi kemah yang lebih besar terus. dan yang lebih sempurna, Iya, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, bukan dibuat oleh tangan manusia terus. artinya yang tidak termasuk Tidak ciptaan ini. termasuk ciptaan ini terus. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya Masuk satu kali untuk selama-lamanya. ke dalam tempat yang kudus, Iya, bukan dengan membawa darah domba jantan bukan dengan membawa darah domba jantan terus. dan darah anak lembu, Bukan dengan membawa darah anak lembu terus. tetapi dengan membawa darahnya Iya. sendiri. Di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 3, karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Di sini kita sudah melihat bahwa sebagai imam besar, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang telah sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Kemudian ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan demikian, dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bandingkan dengan Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Baca. Demikian firman Ya. Tuhan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, Iya, terus yaitu yang saleh, terus tanpa salah, tanpa salah, tanpa noda, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, terus dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, ayat 27 terus. yang tidak seperti imam-imam besar lain, Ya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk Setiap dosanya hari. sendiri. setiap tahun, setiap kali merayakan korban pendamaian terus. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Terus Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. iya. Terus Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai, diulangi, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, ia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban. Puji Tuhan. Tidak seperti imam-imam besar lain, setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu haruslah untuk dosa umatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak berkuasa, tetapi Yesus sebagai imam besar, ia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Satu kali, dia melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ia telah naik, berarti ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itulah pekerjaan penebusan. Puji Tuhan untuk mereka yang terjual kepada maut. Tetapi ia yang telah turun ke bagian yang paling bawah, ia juga telah naik dan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Berbicara tentang naik lebih tinggi dari tingkat-tingkat langit, berarti musuh telah dikalahkan, termasuk malaikat, pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, semua telah ditaklukkan di bawah kaki salib Tuhan. Jadi berbicara tentang kemuliaan berarti musuh telah ditaklukkan. Sampai musuh yang terakhir adalah maut telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian arti yang kedua, naik lebih tinggi dari semua langit adalah, penekanannya adalah Yesus tampil sebagai imam besar agung. Puji Tuhan. Jadi kita perlu belajar sama seperti Ibu Naomi ini. Dia telah belajar dari kegagalannya. Setelah dia menyadari kesalahannya, dia kembali ke Bethlehem. Dan dia memberitahukan hal-hal yang baik, yang suci dan mulia kepada Ruth, menantunya itu. Dan pengertian itu disampaikan kepada Ruth.
bahwa Boas adalah salah seorang kerabat yang terdekat. Dialah yang berhak menebus mereka. Berbahagialah seorang anak kalau ibunya memperoleh pengertian yang baik, benar, suci, dan mulia. Ibu itu menuju kepada seorang gembala sidang. Berbahagialah sidang jemaat sebagai anak rohani kalau gembala sidang mengerti tentang pekerjaan penebusan. Berbahagia jugalah sidang jemaat sebagai anak rohani kalau gembala sidang sebagai ibu rohani memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Itulah kemuliaan kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Malam ini kita sudah mendapat suatu lawatan dari Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh Tuhan, sehingga oleh karena lawatan ini kita memiliki suatu keyakinan yang pasti. Puji Tuhan bahwa Yesus adalah kerabat saudara yang terdekat. Ia telah datang untuk menebus kehidupan kita yang hampir terjual kepada maut. Dan juga kita sekarang menyadari bahwa Yesus tampil sebagai imam besar, melayani di tempat yang maha kudus, melayani ibadah dan pelayanan. Sekarang dia berdoa memperdamaikan dosa kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke 5 ayat 6 sampai 8. Iya. Sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 6 dulu. Ibrani 5 ayat 6 sampai dengan ayat 7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Ya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ya, menurut peraturan Melkisedek. imam besar menurut peraturan Melkisedek. Puji Tuhan. Terus Dalam hidupnya sebagai manusia, iya, ia telah mempersembahkan doa dan Iya. permohonan dengan ratap tangis dan Puji keluhan Tuhan. kepada Dia Iya, terus yang sanggup menyelamatkannya dari maut. iya, Dan karena kesalehannya, Iya. ia telah didengarkan. puji Tuhan. Sebagai imam besar, di sini kita melihat ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Puji Tuhan. Dan karena kesalehannya, doanya itu telah didengarkan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sebagai imam besar, dia telah melayani, berdoa dan memperdamaikan dosa kita di atas kayu salib. Puji Tuhan. Dengan keluhan, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Puji Tuhan. Jadi dia adalah imam besar yang bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing. Ia juga adalah imam besar yang sanggup membawa kehidupan kita kepada Dia dengan sempurna. Karena Dia adalah sempurna adanya. Ayat 24, 25, dan 26 dalam Ibrani pasal yang ke-7. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan sekalipun ia adalah anak, Iya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. iya, terus? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Iya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. bagi semua orang yang taat kepadanya. Terus? Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah Iya. menurut peraturan Melkisedek. Puji Tuhan. Perhatikan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
taat kepada kehendak Allah. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan akhirnya sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada kehendak Allah Bapa. Sehingga ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi kalau dia layak menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena apa? Karena sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, taat kepada kehendak Allah Bapa. Kemudian yang kedua, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya ia layak disebut menjadi imam besar agung menurut peraturan Melkisedek. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 15. Ayat 28, ayat 27 sampai ayat 26 sampai 28. 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 28. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Terus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, Ya. maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Terus tetapi. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Ya. maka ia sendiri sebagai anak Iya. akan menaklukkannya dirinya di bawah Dia Di bawah dia terus. yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, Terus. supaya Allah menjadi semua di Iya. dalam semua. Tapi intinya adalah biarlah kiranya kita membawa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, teramat lebih imam-imam, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Inti dari segala sesuatunya adalah biarlah kiranya kita menaklukkan diri kita masing-masing di bawah kaki salib Tuhan. Membawa hidup kita serendah-rendahnya, dengan lain kata berada di titik nol. Itulah ruang lingkup dari hamba-hamba Tuhan. Kalau titik nol menjadi ruang lingkup dari hamba-hamba Tuhan, maka hamba-hamba Tuhan selalu ingat dan tidak lalai dengan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itulah intinya. Supaya kelak kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab di ayat 28 terakhir ini, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Allah dipermuliakan. Kalau Allah dipermuliakan, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, kalau kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, biarlah kita bertekun di dalamnya, supaya kelak kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala.